Shalom, jumpa lagi dengan saya Mike dalam acara Kesejukan Bagi Jiwa. Seperti biasa saudara, saya akan membacakan sebuah kisah kehidupan di mana kisah itu bisa menginspirasi, memotivasi, menguatkan, menghibur, juga bisa memperkaya kehidupan kita di dalam Tuhan, terlebih lagi menyejukkan jiwa kita. Saya harap kita semua dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan Tuhan, hidup selalu dalam pengharapan kepada Tuhan, senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Apapun keberadaan yang terjadi, kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan baik bagi kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kembali kami mengucap syukur. Kami boleh merasakan kasih setia Tuhan yang luar biasa di hidup kami. Kami boleh lalui hari-hari, kami boleh melalui apapun pergumulan yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya ketika kami menaruh pengharapan di dalam Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa setia menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan acara Kesejukan Bagi Jiwa saat ini. Tuhan memperlengkapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan kelemahan untuk bisa membacakan sebuah kisah kehidupan yang bisa memberkati mereka yang mendengarnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, mengucap syukur dan menyerahkan semua dalam pimpinan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.
selalu setia. Terima kasih, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Saat ini saya akan membacakan sebuah kisah kehidupan yang berjudul Meratapi Kesempatan yang Hilang. 12 Januari tahun 1994, ada banyak hal yang harus saya kerjakan. Berbelanja, mencuci baju, menelpon, menyeleksi surat, membongkar pakaian dari koper. Saya dan suami baru kembali dari Jerman. Saya bisnis sendiri dan Januari adalah bulan terakhir untuk memenangkan perjalanan wisata ke Australia. Saya bertekad untuk memenangkannya demi Gary dan saya. Namun Allah mempunyai rencana lain dan memberi pelajaran yang berharga. Saya merasa sangat lelah dan saya pikir itu merupakan akibat dari perjalanan jauh. Begitu lelahnya sehingga saya tak mampu menyelesaikan serangkaian hal penting. Saya memutuskan untuk tidur sejenak. Namun saya bangun dengan tubuh yang begitu letih. Begitu banyak hal yang harus saya lakukan dan begitu sedikit tenaga yang saya miliki. Saya pun kembali tertidur. Saya tak dapat berbuat apa-apa hari itu, juga sepanjang tahun itu. Malam itu saya dilarikan ke Tri City Hospital dan selama 4,5 bulan dirawat di sana. Hasil diagnosa menunjukkan bahwa saya terkena meningococcal toxemia, yakni sejenis radang selaput sumsum tulang belakang yang langka. Dan itu membuat kondisi jaringan tubuh dan otot-otot saya semakin memburuk. Selama waktu itu, khususnya 2 bulan pertama saat bergumul
daftar hal-hal yang harus saya lakukan. Daftar itu dulu saya anggap sangat penting. Apakah berbelanja dan mencuci baju sangat penting? Tidak, kami mempunyai cukup makanan dan baju bersih. Bagaimana dengan membalas surat dan telepon? Semua itu tetap ada pada hari esok. Saya hampir mati malam itu. Apa yang saya lakukan pada hari terakhir saya? Saat itu saya meminta anak-anak bermain di luar dengan alasan saya sibuk. Ketika anak bungsu saya meminta dibacakan cerita, saya menjawab, "Sebentar. Bisakah kita pergi ke taman?" tanya anak tertua saya. "Mungkin besok," jawab saya. Masalahnya, esok yang saya maksud tak kunjung tiba. Saya terus menunda hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup saya untuk melakukan apa yang tak berarti, dan saya hampir kehilangan arti hidup. Kini saya berpikir seharusnya saya memenuhi permintaan anak-anak untuk bermain bola. Karena selama 2 bulan berikutnya saya tak dapat bertemu mereka. Saya tak dapat memeluk mereka selama hampir setahun, dan mereka tak dapat lagi duduk di pangkuan saya. Saya tak dapat berlari, bermain bisbol, atau bersepatu roda bersama mereka. Kaki dan tangan saya terpaksa diamputasi untuk menyelamatkan nyawa saya. Namun saya beruntung karena mendapat kesempatan kedua. Kini bila anak saya bertanya, "Maukah mama membacakan cerita untukku?" Saya akan menjawab dengan senang hati. Dan bila mereka meminta, "Bisakah kita pergi ke taman?" Saya dari kursi roda meminta mereka untuk bergegas masuk ke mobil. Cacat yang saya alami mengajar saya untuk tidak mengabaikan apapun, dan terutama siapapun. Kini saya ingin memakai setiap kesempatan untuk membahagiakan orang lain. Saya telah belajar melewatkan waktu bersama orang-orang yang saya kasihi. Saya tahu hari ini berarti saat ini, dan esok mungkin tak akan pernah tiba. Meskipun tiba, mungkin akan terjadi perubahan yang membuat saya melakukan sesuatu yang berbeda. Saya tak mau mengambil risiko. Kini saya lebih suka menikmati berkat Allah dan memanfaatkan setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Inilah cerita atau kisah kehidupan yang diceritakan oleh Ibu Patty Cole. Ya, bagaimana dia tadi menceritakan kehidupannya pada awalnya ya. Dia seorang wanita karir ya, yang sedang mengejar karirnya. Dia berbisnis ya, dia ingin mendapatkan penghargaan memenangkan perjalanan wisata ke Australia ya. Kalau bisnis dia berhasil mungkin mencapai target atau melebihi target ya. Padahal dia juga baru saja bepergian bersama suaminya ya. Tapi kemudian tanpa dia sadari, kenapa tiba-tiba dia berasa sangat lelah ya, sangat letih sampai tidak bisa berbuat apa-apa, dan akhirnya dia tertidur. Dan ternyata memang itu hari terakhir dia bisa beraktivitas dengan bebas, karena setelah itu dia didiagnosa menderita meningokokal toksemia, yaitu radang selaput sumsum tulang belakang yang langka, sehingga akhirnya dia harus juga diamputasi kaki dan tangannya untuk menyelamatkan nyawanya ya. Tetapi di saat itu, puji Tuhan, Ibu Patty ini tidak berputus asa.
Dia bahkan bisa mengucap syukur untuk kesempatan kedua yang Tuhan beri kepadanya, untuk waktu yang masih Tuhan berikan kepadanya, untuk bisa menikmati kehidupan ini, walaupun dia harus cacat tangan dan kakinya. Dan dia menyadari betapa dulu dia sudah melakukan hal yang salah, ya. Dia menempatkan hal-hal yang gak perlu, ya, menyibukkan diri dengan hal yang gak perlu. Malah dia kadang mengabaikan anak-anaknya sendiri, ya, mengabaikan harus mungkin bercengkrama, bermain, ya, dengan anak-anaknya karena kesibukannya. Tapi saat dia mengalami Tuhan izinkan terjadi, ya, mengalami sakit yang dia tidak pernah dia duga, di situ baru dia menyadari bahwa dulu dia terlalu banyak membuang waktu yang untuk hal yang tidak berguna. Ternyata hari ini adalah saat ini, dan mungkin hari ini atau saat ini tuh tidak kita bisa nikmati kembali, ya, karena kita memang tidak pernah tahu sedetik kita ke depan atau beberapa menit kemudian ke depan, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab itu biar setiap kesempatan yang Tuhan beri kita mau pakai untuk melakukan hal yang berguna, terutama untuk orang-orang yang kita kasihi, ya, entahkah itu pasangan kita, anak-anak kita, saudara-saudara seiman kita, orang-orang di sekitar kita, ya. Jangan pernah kita menunda-nunda untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk melakukan sesuatu yang berguna, karena mungkin esok hari sudah bukan milik kita lagi, ya, atau mungkin esok hari tidak ada lagi kesempatan seperti yang hari ini kita dapatkan. Sebab itu jangan kita menunda-nunda apa yang bisa kita kerjakan, yang berguna, yang baik, yang bisa memberkati orang lain, yang bisa membahagiakan orang lain, ya, orang-orang di sekitar kita. Biar kita mau bisa memprioritaskan hal yang penting, yang Tuhan berkenan, ya, di dalam hidup kita, supaya kita bisa menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, menikmati setiap waktu, setiap detik, setiap kesempatan yang Tuhan beri kepada kita, ya. Mari kita mau luangkan lebih banyak waktu untuk orang-orang yang kita kasihi, ya. Dan jangan kita hanya hidup mementingkan diri sendiri. Kalau ada masalah, jangan berputus asa. Seperti Ibu Peti tadi, ya, dia tidak berputus asa dengan keadaan yang dia alami, hari akhirnya harus mengalami cacat, tapi justru dia bisa menikmati kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah orang-orang yang dia kasihi, ketika dia menyadari bahwa setiap waktu itu berguna, ya, waktu itu sangat berguna. Sebab itu jangan menunda-nunda apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan, kebaikan apa bagi orang lain. Lakukan, jangan menunda. Pekerjaan apa yang penting yang bisa kita lakukan, lakukan hari ini. Jangan kita menunda sampai esok hari, ya. Biar pelajaran berharga yang kita dengar dari kisah Ibu Peti ini bisa mengajar kita untuk menghargai setiap kesempatan yang Tuhan beri, untuk meluangkan waktu, berbagi, ya. Jangan menunda-nunda dengan siapapun orang-orang terdekat yang kita kasihi, ya. Biar melalui kehidupan kita mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Melalui kehidupan kita mereka boleh menikmati berkat Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari maju terus di dalam Tuhan. Apapun keberadaan kita, jangan berputus asa, ya. Tuhan selalu merancangkan yang baik buat kita. Seperti Ibu Peti tadi, pastinya Tuhan tidak merancangkan yang buruk, ya. Tetapi walaupun
hal yang sepertinya buruk terjadi buat Ibu Peti. Dia harus diamputasi tangan kakinya, dia cacat, dia mengalami sakit yang langka, tetapi di situ dia bisa menghargai kasih karunia Tuhan, waktu yang Tuhan beri, kesempatan yang Tuhan beri bagi dia untuk dia bisa lebih lagi menghargai, memperhatikan orang-orang di sekelilingnya, ya, terutama keluarganya, pasangannya, anak-anaknya, untuk bisa menikmati kasih dari kehidupannya. Terpujilah Tuhan. Tetap semangat di dalam Tuhan, saudara. Mari terus melangkah maju, berjalan bersama Tuhan. Tuhan pasti akan memberi kita kemampuan menghadapi apapun di dalam hidup kita dan memberikan kemenangan. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, malam ini kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami dengan sebuah kisah kehidupan yang dialami oleh Ibu Peti tadi, Tuhan. Bagaimana Engkau izinkan ibu ini mengalami satu penyakit yang langka yang tidak pernah terpikirkan mungkin. Tadinya dia seorang wanita yang aktif, ya, mungkin businesswoman, tetapi dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi, bahkan dia harus mengalami diamputasi kaki dan tangannya. Tapi terpujilah Tuhan, ibu ini tidak berputus asa. Dia tidak mengasihani diri, tapi justru dia menyadari kesempatan yang Tuhan beri, kesempatan atau waktu atau hidup, nafas hidup yang masih Tuhan beri kepadanya, untuk dia pakai memberkati orang-orang di sekelilingnya, terutama keluarganya sendiri, anak-anaknya, suaminya, untuk bisa menikmati kebersamaan, untuk bisa menikmati kasih yang bisa dia bagikan. Terpujilah Tuhan. Mari Bapa, sebagai anak-anak-Mu, ajar kami menghargai setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri, sehingga kami tahu menghargai waktu dan kami boleh menyadari betapa arti kehidupan itu di dalam kami berjalan bersama Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Dan ajar kami terus mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Apapun pergumulan persoalan yang saat ini sedang Tuhan izinkan terjadi, tidak akan membuat kami berputus asa, tidak akan membuat kami hilang pengharapan, tapi akan membawa kami, bahkan menyadarkan kami untuk kami ingat bahwa ada Allah yang hidup, yang berdaulat, yang berkuasa, yang akan menuntun kami untuk kami bisa masuki rancangan-Mu yang indah di dalam hidup kami, dan kami boleh menyadari arti hidup ini bersama dengan Tuhan. Hidup kami menjadi berkat, terutama buat orang-orang yang ada di sekitar kami, buat orang-orang yang kami kasihi, biar kami bisa menyalurkan berkat dan kasih Tuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Kau berikan bagi kami sampai hari ini. Biar kami boleh menghargai semua itu dengan kami bersungguh-sungguh menjalani hidup kami. Tidak menunda-nunda hal-hal yang penting yang bisa kami lakukan untuk kami kerjakan saat ini juga. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan esok hari. Mungkin esok hari bukan menjadi milik kami. Atau mungkin kami tidak bisa memasuki esok hari. Kami tidak tahu, tapi apa yang kami bisa lakukan hari ini, kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Berkat-Mu tercurah atas setiap kami, anak-anak-Mu yang mendengar kisah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara untuk perhatiannya. Biar saudara bisa terus like, subscribe, dan share kisah-kisah saya yang lain juga, untuk membagikan berkat kepada yang lain, dan saudara bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Shalom, sampai jumpa di kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati.